Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengisahkan tentang kisah Halimah dan Muhammad. Masyarakat Arab yang hidup di daerah perkotaan memiliki tradisi untuk menitipkan bayi-bayi mereka kepada perempuan-perempuan desa. Bayi itu akan dirawat dan disusui dengan baik. Sebagai imbalannya, perempuan desa tadi akan mendapatkan upah yang telah disepakati sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif bagi si bayi. Iklim perkotaan Arab yang kurang baik untuk seorang bayi, sehingga dulu orang-orang Arab memilih untuk menitipkan bayinya ke perempuan-perempuan pedesaan dan dirawat di desa agar kesehatan bayi terjaga dan tumbuh kuat. Hal ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat masih bayi. Beliau pernah dirawat dan disusui oleh seorang perempuan desa dari kabilah Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah As-Sa'diyah binti Abu Zuhaib. Muhammad kecil hidup di perkampungan kabilah Sa'ad sampai usia 4 tahun. Ada yang mengatakan sampai usia 5 tahun. Sebelum menyusu kepada Halimah As-Sa'diyah, Muhammad pernah menyusu kepada perempuan mantan budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Selain menyusui Rasulullah SAW, Suwaibah juga pernah menyusui Masruh putra Suwaibah, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Abu Salamah bin Abdul Sa'ad al-Makhzumi. Jadi Rasulullah merupakan saudara satu susuan dengan Hamzah dan dari dua jalur, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah dan Halimah As-Sa'diyah. Mencari bayi untuk disusui. Keluarga Halimah hidup di perkampungan kabilah Sa'ad bin Bakar. Perkampungan itu terkenal tandus, bahkan di Arab tidak ada perkampungan yang lebih tandus dari kampung itu. Kampung kabilah Sa'ad bin Bakar sedang dilanda paceklik. Hewan ternak di kampung tidak ada yang tumbuh subur, semuanya kering dan kurus. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kampung tempatnya hidup, kondisi perekonomian keluarga Halimah juga sedang tidak membaik. Bahkan kedua bayinya terus menangis karena seharian tidak bisa mendapatkan susu. Halimah tidak mengeluarkan ASI dan unta miliknya pun tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Suatu hari Halimah bersama perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad yang lain pergi ke kota Mekah untuk menawarkan jasa ASI mereka. Dalam perjalanan menuju kota, ia juga ditemani sang suami, Harisah, dan kedua anaknya yang masih bayi. Sepanjang perjalanan, keluarga Halimah merasa begitu sengsara. Di samping kendaraannya dalam kondisi lemah, kedua bayinya juga terus menangis. Sesampai di Mekah, perempuan-perempuan kampung kabilah Sa'ad pun mencari bayi-bayi yang hendak mereka susui. Namun sayang, dari sekian perempuan yang ada, tidak satu pun yang mau membawa Rasulullah untuk disusui. Hal itu wajar, karena kondisi Rasulullah yang yatim membuat mereka tidak melirik sama sekali. Semua perempuan sudah mendapatkan bayi dan semua sepakat untuk kembali ke kampung. Namun lagi-lagi keanasan menimpa keluarga Halimah. Hanya ia sendiri yang belum mendapatkan bayi. Mungkin karena kondisi Halimah yang tidak meyakinkan. Untuk menyusui anak sendiri saya tidak bisa. Halimah bertekad tidak akan pulang sebelum mendapat bayi untuk disusui. Namun bagaimana lagi? Hanya Rasulullah seorang yang belum mendapatkan ibu susuan. Tanpa pikir panjang, Halimah pun menjemput Rasulullah SAW kecil di rumahnya dan membawanya untuk disusui. Dengan mendapatkan seorang bayi, artinya Halimah dan keluarga bisa kembali pulang ke kampung bersama perempuan-perempuan yang lain. Keanehan mulai dirasakan Halimah. Saat baru saja Rasulullah SAW berada di pangkuannya, kedua asinya seakan bereaksi untuk menyusui bayi yang berada dalam pangkuannya. Asinya tiba-tiba dipenuhi air susu. Rasulullah bisa menyusu dengan kenyang. Dan bayi Halimah yang tadi bisa kenyang dan bisa tidur pulas. Bukan saja ASI Halimah yang penuh, kini unta miliknya berisi susunya. Halimah dan suami bisa menghilangkan dahaga masing-masing.
Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju kampung. Lagi-lagi keanehan dialami oleh keluarga Halimah. Keledai yang mereka tunggangi melaju dengan begitu cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang menunggangi unta merah. Rombongan yang lain merasa keheranan. Keledai yang tadinya lemah, jalannya sangat lembam, kini justru melaju cepat. Sesampainya di kampung, keanehan pun belum selesai dialami keluarga Halimah. Kondisi kampung yang sedang paceklik membuat susah cari rumput dan hewan ternak mereka harus serta tidak mengeluarkan air susu untuk diperah. Namun tidak dengan kambing milik Halimah. Kambing miliknya mengeluarkan susu yang begitu banyak sehingga bisa diperah berkali-kali. 2 tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, bahkan tidak seperti anak pada umumnya. Sebelumnya sudah kesepakatan bahwa Muhammad kecil hanya 2 tahun saja disusui Halimah. Sudah saatnya Muhammad kembali ke pangkuan ibunda. Halimah pun menemui ibu Rasulullah SAW, tapi ia tidak bermaksud mengembalikannya ke pangkuan ibunda. Halimah justru menawar dan membujuk Aminah agar Muhammad tetap dirawatnya hingga ia besar. Saya berharap engkau berkenan jika anak ini aku rawat sampai besar, sebab aku khawatir dia akan terserang penyakit menular yang biasa dijangkiti di kota Mekah, bujuk Halimah. Halimah terus membelas di hadapan Aminah. Usaha Halimah berhasil, dan Muhammad ia bawa kembali untuk dirawatnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.